1E. Ya. Aduh, ini apa lagi nih? Sayangnya belum saya ya. Nah, aduh. Iya. Masih bisa nggak dilihat ini? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oh iya. Ya. Jelas, Pak. Ini kenapa ini uh, komputer saya ini mungkin anunya mau minta bantuan Anda, belum belum saya share ini, ya, belum saya share. Ya, lanjut Belum, aja, Pak. pelan aja ya. Jadi kegiatan bersama bidang pendidikan itu yang memanfaatkan 7M1E itu tadi. 7M1E itu penjelasannya ini ya, baik personal berarti M-nya men, ya kan? Men. Material itu berarti yang selain itu, ya. Kemudian spiritual, ada hal-hal tertentu yang ada di dalam personal itu terkait dengan spiritual ini. eh, itu ada kan kemarin ada rasio, ada emosi yang dimiliki oleh orang-orang itu personal tadi. Semuanya itu arahnya untuk mencapai tujuannya itu tujuan pendidikan. Nah, berarti kan udah klop ini ya antara manajemen dengan pendidikan yang udah kita sama-sama kita belajar minggu kemarin, udah klop nih. Ini satu pendapat. Kita coba lagi pendapat lain. Namun pada prinsipnya sama, tetapi narasinya aja yang beda. Ya, mungkin Anda nanti bisa saya mintakan ke Anda mungkin pada saat metes ke gimana punya narasi sendiri, ya, narasi sendiri menurut pemahaman Anda sendiri, ya, tentang apa itu manajemen pendidikan ini. Berikut nanti beberapa substansinya, ya. Baik, kita lanjut ya. Ini ada pendapat uh, William Manca. Ini apa dosen kami ini, ya, dosen kami di Universitas Negeri Malang, ya, beliau di sana terkenal dengan Om Willem, ya. Nah, apa menurut beliau? Ini menurut beliau kok nggak bisa ya? Kenapa bisa begini? Nah, udah. Menurut beliau di sini kita ada tahu bahwa manajemen pendidikan tuh ada 7 substansinya, ya. Maka beliau itu arahnya ke sana, ya, bahwa manajemen pendidikan itu ya terdiri dari 7 tadi, antara lain ini. Yang pertama, manajemen pengajaran. Ya, di dalam pengajaran itu include yang namanya kurikulum. Jadi namanya itu manajemen kurikulum dan pengajaran. Kemudian yang kedua itu manajemen personalia, itu bahasa ilmu personalia. Kalau diterapkan di pendidikan, manajemen guru, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Terus ada manajemen keuangan. Kalau udah diterapkan itu adalah manajemen keuangan dan pembiayaan. Ya, manajemen keuangan dan pembiayaan. Yang keempat tadi manajemen sarana prasarana, ya, atau dikenal dengan apa namanya sapras, ya, sapras. Kemudian ada hubungan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, ya. Biasa dikenal hubungan sekolah dengan, ya, hubungan sekolah dengan masyarakat, ya. Mencoba bahwa kalau dengan masyarakat maka sekolah itu yang aktif, ya, aktif menjalin hubungan, ya, tidak menunggu aspirasi masyarakatnya, ya. Kemudian yang keenam, ya, itu manajemen kesiswaan, ya. Juga di dalam penerapannya sama, ya. Boleh di manajemen
peserta didik bisa, tapi yang biasa banyak dipakai adalah manajemen kesiswaan. Dan yang terakhir itu adalah manajemen layanan khusus. Ya, layanan khusus ini arahnya ke baik itu co-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang co-kurikuler itu maksudnya itu adalah di luar daripada kurikulum, tetapi setengah wajib, ya. Misal ada pramuka, ya, nggak boleh milih ya, pramuka harus, ya. Ada apa lagi tuh, selain pramuka ada apa lagi, ya, pramuka palang merah, ya, palang merah. Kemudian ada Ada PMR, Pak. Pak, ya, palang yang merah. yang PMR, ya, palang merah itu, ya, palang merah PMR, ya. Ya, palang merah Terus remaja, Pak. yang ekstrakurikuler itu dan pilihan, ya. Minat dan pilihan itu kalau yang ekstranya sesuai dengan yang disenangi oleh mereka. Ada yang pilih apa, olahraga, ada yang pilih kesenian, ada yang pilih macam-macam itu Akademik, yang disediakan. akademik juga ada, Pak. Kenapa? Akademiknya juga ada, Pak. Iya, Seperti Olimpiade dan sebagainya, Pak. iya. Tapi yang jelas itu di luar ya, di luar apa namanya, di luar kurikulumnya, ya, yang namanya ekstrakurikuler. Kalau co-kurikuler itu ya walaupun bukan di dalam, tapi dia wajib itu dilakukan. Iya. Nah, 7 ini, ya, menurut William Manca itu yang dinamakan manajemen pendidikan. Ya. Manajemen pendidikan itu adalah substansi daripada manajemen pendidikan yang ada pada 7 itu. Ya. Nah, tidak diceritakan mengenai kerjasamanya, apanya, karena sudah dianggap tahu, sudah dianggap paham bahwa itu manajemen itu adalah kerjasama, kemudian rangkaian kegiatan, ada tujuan dan sebagainya sudah ada. Ya, agak sedikit tinggi adanya apa definisinya ini. Lanjutnya ini ada dari Mohrozi dan Fatoni. Nah, ini arahnya ke yang kita pelajari beberapa waktu kemarin, fungsi. Jadi ada yang mau melihat ke definisi kerangkaian kegiatan, ada yang melihat ke substansi pendidikannya, kemudian ini melihat pada fungsi manajemen, ya, yang berbeda-beda kemarin, ya. Tetapi untuk pembelajaran ini ada 4 yang kita pakai supaya sederhana, yang PUAK itu, planning, organizing, executing, and controlling, ya. Nah, di sini Pak Mourouzi itu apa, fungsinya itu adalah satu itu perencanaan. Jadi manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, ya, perencanaan. Kemudian proses pengorganisasian, ya. Nah, kemudian ini pengarahan, ya, directing, ya, nggak apa-apa itu kan, karena yang fungsi ini yang banyak variasi. Ada pakai directing, ada pakai motivating, ada pakai commanding, ada pakai executing, macam-macam ini. Yang arahnya itu apa, intonasinya atau apa fokusnya itu adalah bagaimana menggerakkan orang agar orang tadi mau bekerja. Yang terakhir itu adalah pengendalian. Pengendalian itu ya pengawasan. Ya, pengendalian itu sebenarnya lebih luas daripada pengawasan, karena pengendalian itu rumusnya adalah was ditambah dengan tindakan koreksi, ya. Jadi mengawasi berarti mengikuti
kegiatan dari awal sampai sekarang, ya, tindakan koreksi apabila terdapat hal-hal yang berbeda dengan perencanaan, maka dilakukan tindakan koreksi. Jadi pengendalian itu lebih luas ya daripada pengawasan. Ya. Nah, 4 fungsi manajemen tadi itu diarahkan ya kepada usaha-usaha ya, personal pendidikan siapa itu kepala sekolah, kemudian ya warga sekolah, guru, kepala sekolah, tenaga administratif, laboran bisa, pustakawan bisa ya, yang dinamakan warga sekolah, betul. Nah, mereka itu memberdayakan, lebih tepat memberdayakan misalnya apa yang diberdayakan tadi? Yang diberdayakan itu adalah 7M tambah 1I. Ya. Apa namanya? Definisi kita itu berputar aja di sana ya, berputar aja di sana. 3 definisi udah itu tadi, walaupun narasinya berbeda ya, tetapi pusarannya itu sama ya. Orang melakukan kegiatan bekerja sama itu untuk mencapai tujuan. Jadi, ya, ini semuanya yang diarahkan, yang dicapai itu adalah tujuan pendidikan. Oke. Kemudian ada lagi nggak nih sejagian barangkali ya? Oh, suatu aku. Ini diperjelas proses kegiatan sudah ya. Sudah tadi di atas pendapatnya pendapat Suprayarman tadi. Kemudian yang kedua ya, melalui kerjasama sudah tadi ya. Terus, nah ini wadah ya, ini yang baru nih ya. Tapi waktu kita di matrikulasi itu ada bahwa yang namanya 2 orang atau lebih haruslah kelompok orang ya. Kelompok orang itu ya harus diikat dengan tujuan. Karena kelompok orang setiap ada interaksi 2 orang itu ya, ini nalurinya sudah alamiah. Pasti ada yang jadi pimpinan, pasti ada yang bawahan. Itu udah nggak bisa dibantah lagi. Misal mengangkat meja aja ya, yang berat itu pasti ada inisiatif yang mau mando. Tuh 2 3, tuh 2 3. Itulah pimpinannya. Yang diam ya itu bawahannya. Itu sudah dan naluri untuk pengen punya pemimpin itu ada ya. Kalau kita banyak orang, misalnya ada berapa 23 ngumpul pasti siapa ini yang kita tunjuk jadi ketua, siapa ini yang kita tunjuk ya, pasti itu udah nggak bisa disangka lagi itu. Nah, ada pimpinan, ada bawahan berhubungan untuk mencapai tujuan, itu namanya organisasi itu ya. Jadi orang-orang berkelompok menjadi satu kelompok itu tadi ada tujuannya, itulah organisasi. Nah, jadi organisasi itu tadi yang apa? Yang statis organization. Nah, proses untuk mengarah kepada organization itu ada organizing, ya, proses pengorganisasian, ya. Nah, berarti kan sebuah organisasi itu juga harus di manage, harus dipengorganisasi ya. Tidak bisa apa namanya terjadi dengan sendirinya. Kalau terjadi dengan sendirinya itu namanya organisasinya organisasi non formal ya. Organisasi non formal. Kalau tidak apa namanya secara struktural, secara aturan dan sebagainya, itu termasuk organisasi non formal. Nah, di dalam administrasi, di dalam manajemen, kadang ini bisa dicatat, kadang organisasi non formal ini ya
banyak banget membantu terhadap organisasi formal. Nah, apa? Kalau organisasi formal kan dia punya struktur, punya hierarki, ya. Kita kenal eselon, hierarki, ya. Eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4 sekarang. 5 ada lagi, eselon 4 staf, ya. Staf tuh nggak bisa berhubungan dengan eselon 1, nggak bisa, ya. Kalau menurut organisasi formal. Tetapi bisa, ya, kalau ada ikatan non formal. Misal antara eselon 1 dengan staf tadi punya kesamaan hobi. Nah, kesamaan hobi misalnya sama-sama pecinta catur, ya, pecinta catur. Catur rektor kita yang dulu, ya Pak Tarko itu senang banget di catur, ya. Nah, kemudian ada bawahan staf biasa juga senang catur. Nah, sering ngumpul tuh, ya, antara eselon 1 rektor, ya, dengan staf. Nah, pada saat ketemu di papan catur, maka si eselon 1 itu bisa meminta informasi tentang bawahan, apa yang dikeluhkan, apa yang dihajatkan, apa yang dimaui, ya. Langsung informasi itu sampai, ya. Maka bisa ditindaklanjuti. Tidak usah melalui eselon 4 dulu, nanti eselon 4 lapor ke eselon 3. Eselon 3 lapor ke eselon 2. Eselon 2 baru lapor ke bertingkat. Terlalu panjang, ya. Nah, oleh itu, ya, kalau kita melihat di ruang lingkup lebih besar di pemerintahan daerah, ya, itu kadang sesuatu masalah bisa diselesaikan di lapangan golf, ya, di lapangan golf. Kan di lapangan golf itu terdiri macam-macam, itu ada yang eselon 1, eselon 2, eselon, ada staf, ya, KD-nya tuh ada. Nah, banyak informasi yang diperoleh oleh apa namanya atasan itu melalui komunikasi di lapangan golf itu, yang akhirnya bisa membantu pejabat tadi untuk mengambil keputusan, ya, keputusan. Nah, itu peran daripada organisasi formal. Oleh itu, ya, kita tidak menampik kehadiran organisasi informal tadi, organisasi non formal tadi. Nah, selama itu nantinya akan apa namanya akan membantu, ya, bukan menghalangi itu, ya. Kita lanjut ini. Kegiatan tersebut dilakukan dengan dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi endingnya, ya, goal endingnya itu adalah mencapai tujuan pendidikan. Jadi semuanya itu karena manajemennya berlaku di dalam institusi pendidikan, itu yang dicapai adalah tujuan pendidikan. Oke. Dan yang namanya manajemen sudah barang tentu di pelajaran kita yang kemarin itu sasarannya adalah efisien dan efektif, ya. Apa itu efisien? Ya, kemarin sudah tahu tuh, ada efisien hasil, ada efisien proses. Efektif, ada efektif hasil, ada efektif proses. Itu ada di catatan, ya. Baik. Nah, sebelum ke sana saya tawarkan, silakan yang mau bertanya. Ya, saya senang ini betul untuk kelas ini. Ya, aktif. Tanya terus. Nah, senang banget, ya. Ya. Ayo, tiap minggu pasti nggak pernah kosong, ya, pertanyaan. Siapa yang minggu ini siapa yang nanya? Bisa giliran. Ayo, boleh satu dulu atau gimana, atau dua, ya, baru kita lanjutkan. Mohon izin Bapak. Iya, iya, iya. Nah, silakan. Pak, saya mau bertanya. Pak Zen. Ya, Pak, mohon izin saya mau Zen, ya, bertanya. Pak Zen, ya. Ya. Menurut Bapak,
Ya Kan kan, di Pak Zin? kan Nah, di manajemen pendidikan nih Pak berbagai variasi apa nih ini apa pengertian-pengertian tentang manajemen pendidikan. Menurut Bapak sebagai dosen manajemen pendidikan, eh, apa pandangan individu Bapak tentang ya, manajemen ini Pak? Manajemen pendidikan ini yang nyata dalam kehidupan pengalaman Bapak maupun yang sudah Bapak rasakan di proses setiap eh, perkuliahan ini Pak. Menurut pandangan Bapak, gitu Pak. oke. Baik. Eh, saya yang simpel-simpel aja, ya, yang simpel-simpel aja yang mudah diingat, yang simpel-simpel aja. Bahwa itu adalah kegiatan yang dilakukan, siapa yang melakukan itu adalah warga warga apa namanya warga sekolah. Jadi Hmm. pelakunya itu warga sekolah, ya kepala sekolah. Nah, itu artinya eh, melakukan kegiatan tadi dia mendayagunakan ada sumber. Terus untuk mencapai tujuan pendidikan, udah itu. Ya. Hmm. Gimana letaknya yang organizing, planning itu sudah melekat pada fungsi pimpinan. Ya, sudah melekat. Kalau kita bicara pada warga sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah, udah melekat situ. Kepala sekolah tuh terus punya planning, organizing, activity, dan controlling. Jadi mudah aja ya. Dan itu kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah atau kepala sekolah dan dilakukan bersama-sama kan itu ya. Ya, tadi warga sekolah kalau warga sekolah itu kepala sekolah bersama-sama apa namanya eh, guru atau tata usaha bersama-sama staf lainnya itu. Nah, menggunakan untuk mencapai tujuan ya udah Oh, itu udah mencakup semua ya, udah mencakup semua. Nah, jadi secara apa namanya kita yang sudah belajar di manajemen udah paham itu ya dengan definisi yang demikian ya. Nggak usah terlalu terlalu detail ya. Yang hmm. penting kalau misalnya kita disuruh eh, disuruh untuk mengambil meja ya, itu ambil meja. Bos ini nggak bakalan ngambil kursi ya, nggak bakalan mengambil kursi, itu aja. Nah, kalau definisi menarasikan itu suka susah ya. Misal meja mandi sebuah bentuk persegi 4, nggak bisa. Sekarang meja osen itu ada yang bundar, kan meja Hmm. juga. Kalau kita mendefinisikan meja itu adalah yang segi 4 persegi, apa meja osen tuh nggak meja meja ya. Jadi suka suka susah itu narasikan. Kemudian eh, persegi 4 punya kaki 4, waduh itu susah lagi. Sekarang ada yang kakinya 3, Iya. ada yang kakinya 6, ya, ada yang kakinya 5 meja itu. Tidak bisa. Jadi maksud saya, bos ini ya nggak bakalan ngambil kursi. Nah itu aja udah simple. Hmm. Oke, wajar ya. Oke, Ah, terima kasih Bapak. Terima kasih. satu lagi ya. Satu lagi. Ayo satu Saya lagi. Siapa? izin Pak, Nopri Setiawan Pak. Oh ya, ya. Ya. Oh, Pak Nopi ya. Ya, selamat siang Pak. Izin bertanya Pak. Di Ya, ya, ya. manajemen pendidikan itu sendiri Pak, apa saja Mm-mm. ruang lingkupnya Pak? Secara umumnya manajemen pendidikan itu sendiri. Ada 7 tadi kan? Ya, tadi ada 7 ya. Ada 7 ya. Tadi Nah, ada. Ah, itu ya. Pertama itu kan yang tadi eh, manajemen kesiswaan. Kedua, manajemen tenaga pendidik dan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen keuangan
manajemen sarana prasarana, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, manajemen keuangan, kemudian terakhir ada manajemen layanan khusus. Ya, itu di definisi William Manca akan ketemu itu di definisi William Manca tadi. Ya, ketemu itu. Itu ruang lingkupnya, ya. Nggak ada lagi yang lain ya. Karena itulah sudah semuanya kegiatan-kegiatannya ada di sekolah. Ya itu. Berarti manajemen pendidikan itu sendiri cuma ada di sekolah saja, Pak? Manajemen pendidikan itu kan ada ruang lingkupnya, ada yang seluruh Indonesia adanya di kementerian. Ada yang di provinsi itu ada dinas manajemen pendidikan di lingkup provinsi, ada di dinas provinsi. Jadi praktik orang-orang yang ada di provinsi itu juga mempraktikkan manajemen pendidikan. Ya. Yang di kabupaten sama, ya. Kemudian yang di kabupaten, yang di sekolah, ya, manajemen sekolah itu hakikatnya manajemen pendidikan yang ruang lingkupnya di sekolah. Ya. Kemudian ada lagi satu yang di kelas, yang disebut dengan manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Itu ada di slide kita yang kemarin itu ada ruang lingkupnya itu, ya, mulai makro atau mulai besar seluruh Indonesia, ya, sampai mengerucut ke sekolah dalam bentuk formal, ya. Di sekolah itu formal. Kalau udah ke dinas pendidikan kabupaten, udah ada formal dan non formal, ya. Karena ada pendidikan sekarang, dulu luar sekolah namanya, ya. Sekarang pendidikan non formal, ya, yang ada kursus, yang ada sekolah-sekolah swasta, ada apa itu semuanya. Itu panoplia, ya. Makasih. Kita lanjut ke tujuan, ya. Tujuan pendidikan. Ini yang arahannya tadi, yang ini. Nah, manajemen pendidikan itu adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan ini bisa eksternal environment. Berarti lingkungannya di luar dan inter. Dua-duanya itu gimana supaya kondusif, ya, supaya kondusif. Coba dilihat di pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 itu adalah untuk mewujudkan suasana pembelajaran. Ada tuh pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses. Ya, suasananya itu lingkungan tuh. Jadi tidak bisa kalau lingkungannya bermasalah, ya, pendidikannya bisa jalan. Nggak mungkin. Jadi harus lingkungannya. Jadi sesuai dengan definisi tadi, kita bagaimana menciptakan lingkungan tadi. Sudah berangkut dengan berbagai usaha-usaha tadi, masuk di dalamnya adalah planning, organizing, executing, dan controlling. Ya, itu tadi. Nah, yang kondusif bagi proses pembelajaran. Nah, di definisi undang-undang tadi, ya, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu adalah kegiatan belajar mengajarnya. Nah, jadi nggak bisa berjalan
KBM itu apabila tidak kondusif, ya, apabila tidak kondusif. Nah, setelah itu juga bukan hanya pembelajaran tapi meningkatkan kualitas pendidikannya, ya. Jadi tidak hanya terbatas pada bagaimana kita KBM-nya, tetapi KBM kita itu semakin tahun harus ditingkatkan mutunya. Oleh itu di dalam prinsip mutu itu ada yang namanya continuous improvement. Continuous improvement itu adalah perbaikan terus-menerus. Ya, terus-menerus. Kapan selesai? Nggak pernah selesai. Kenapa? Karena lingkungan itu adalah dinamis, nuntut terus. Ya, udah ditemukan ini teori begini, ada lagi teori baru nanti. Sudah ditemukan model yang begini, ada lagi model baru. Udah ada KTSP. Sekarang kita ke kurikulum merdeka lagi. Nah, itu kan perubahan-perubahan itu kita sikapi, jangan kita sikapi itu bahwa itulah yang apa namanya? Itulah yang dikehendaki oleh lingkungan, tuntutan untuk perbaikan pendidikan tadi. Nah, jadi apa namanya? Oleh itu kita ini sebenarnya sebagai orang yang berpengetahuan, ya, orang yang sudah belajar, bahwa kita itu tidak boleh terjebak oleh zona nyaman. Ya. Kalau terjebak zona nyaman, kita nggak akan maju. Oh, ternyata udah senang saya dengan KBK dulu, ya. Udah belajar, udah ahli. Tahu apa namanya? Berubah. Nggak apa-apa itu. Ya, karena tuntutan itu adalah untuk pengembangan. Berubah itu karena tuntutan. Siapa yang nuntut? Ya, lingkungan. Lingkungan. Harus. Jadi kita jangan sampai terjebak, wah aku ini sudah ahli, aku sudah enak begini. Nggak bisa. Nah, oleh itu ada ya, apa namanya, motivator itu, motivator siapa tuh yang salam support itu siapa namanya itu? Mario Siapa? Teguh. Ingat ya? Mario Teguh, Pak. Dinas. Mario. Mario Teguh itu. Waktu pegawai bank itu, ya, pegawai bank. Nggak mau kalau jabatannya sampai 2 tahun. Dia minta pindah. Kalau 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun udah nyaman, udah nggak pikir lagi. Nggak pikir, mati pikiran. Udah rutinitas. Ya. Kalau udah terjebak rutinitas, kita nggak ada lagi inovasi, nggak ada lagi kreativitas, ya, nggak ada lagi yang namanya kreativitas, inovasi, nggak ada lagi. Sedangkan di luar sana orang mengharapkan itu, mengharapkan pembaruan. Nah, oleh itu beliau nggak mau kalau lebih dari 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun, beliau minta di apa jabatan ini. Nah, itu. Nah, itu terkait dengan tujuan pendidikan tadi. Jadi pendidikan ini, tujuan manajemen pendidikan ini tadi itu adalah bagaimana mendukung KBM dan mendukung untuk apa tadi, perbaikan continuous improvement tadi. Nah, jadi suara pelanggan, ya, yang namanya kita kemarin market suara pelanggan itu adalah menjadi bahan, ya, untuk mengembangkan
eh, sekolah kita mengembangkan dunia pendidikan. Lanjut, kita lanjut ya. Nah, nah, latar belakang. Kok penting ini manajemen ini ya? Kok manajemen ini harus ada manajemen pendidikan? Gimana kalau enggak? Nah, itu. Pasti ada why-nya ya, ada why. Yang pertama, dengan adanya manajemen atau manajemen pendidikan, maka 7M 1E itu bisa kita gunakan. Kita tahu kan yang namanya manajemen itu dua kan kemarin, ada sains, ilmu, ada art ya, keterampilan. Ilmu diasah ya, keterampilan diasah dengan latihan ya. Nah, perpaduan itu tadi ya, itu ada di manajemen. Ya, karena manajemen tadi ada dua sisi sains dan sisi arts itu tadi. Nah, bermodal itu diyakini akan bisa menggunakan sumber daya itu secara optimal. Optimal artinya ya, dengan sumber daya yang ada bisa akan menghasilkan outputnya yang lebih besar ya, yang lebih besar. Nah, ini salah satu alasan kenapa harus diurusi, kayak harus dikelola ya. Nah, tidak yang kedua, nah, kaitannya dengan yang pertama ya, kaitannya kalau itu dikelola ya sumber daya dengan baik oleh manajemen tadi, maka akan menghasilkan efisien dan menghasilkan efektif. Bahasa sebenarnya bukan hemat, tapi bukan hemat yang hemat bahasa biasa itu. Karena di efisiensi ada dua pandangan dari sisi pelajaran kita udah ada. Nah, sehingga yang disebut dengan efisiensi itu bisa disilakan sebagai perbandingan terbaik. Perbandingan terbaik antara input dan output ya. Nah, artinya ya, penjelasannya di efisien ini dengan input tertentu, ingat tertentu ya, input tertentu untuk menghasilkan output sebesar-besarnya. Itu dari sisi input ya. Dari sisi outputnya ya, dengan output tertentu yang dituju tertentu, besarnya tertentu, itu nah, menggunakan input yang sekecil-kecilnya. Nah, maksudnya bukan dengan input yang untuk meraih output yang sebesar besarnya, itu salah, keliru besar. Itu pikiran utopis ya. Utopis itu nggak mungkin. Itu definisinya itu adalah perbandingan terbaik. Kalau efektif, itulah tepat sasaran. Apa yang ada di ya, kemudian tepat sasarannya, baik itu biayanya, baik itu waktunya, ya, baik itu materinya, harus efektivitas. Sehingga yang namanya efektivitas itu adalah efisien. Kalau efektivitas itu boros, bukan efektif namanya, karena dari sisi biaya ya itu tidak tepat. Nah, dari sisi biaya itu ada yang tidak tepat. Nah, jadi kalau efektivitas ya efisien. Kalau efisien belum tentu efektif.
Ya. Yang ketiga itu adalah meningkatkan akuntabilitas. Nah, apa sudah ya akuntabilitas saya jelaskan kan? Akuntabilitas itu berbeda dengan responsibilitas ya. Accountability bahasa Inggrisnya dengan responsibility. Kalau responsibility itu dia, ya. Kalau accountability itu adalah tanggung gugat. Ya barangkali baru ini ya. Kalau responsibility itu dilaksanakan dulu, ya. Dilaksanakan dulu, kemudian setelah selesai dilaksanakan dipertanggungjawabkan. Responsibility. Tetapi kalau accountability belum lagi dilaksanakan, ya udah dituntut itu, dituntut. Yang sederhana dulu ya, yang sederhana saya jelaskan dengan contoh. Ada seorang ibu, ya, meminta kepada anaknya atau menyuruh anaknya minta belikan apa ya? Minta belikan ke pasar itu beras sama telur. Ya, ini uang segini, coba kamu ke pasar belikan nih beras sama telur. Ya. Contoh responsibility-nya udah selesai, Bu. Ini beras, ini telur, ini sisanya. Oh, udah responsibility itu. Nah, kemudian bentuk daripada accountability sebelum anaknya ke pasar ditanya itu. Nah, mau ke pasar ya? Iya, iya, iya. Udah dibawa nggak uangnya? Udah nggak dibawa uangnya? Wah, ini uangnya ada, udah ada, Bu. Nah, catatan udah enggak? Ini berasnya berapa? Kemudian telurnya berapa? Udah ada enggak? Oh, iya ada, Bu. Ada. Kamu naik apa nanti? Sepeda. Jadi ada yang accountability tadi sebelum dilaksanakan kemudian di anu dulu ya. Nah, misalnya di sekolah ya. Bentuk responsibility mengenai keuangan misalnya itu dipertanggungjawabkan setelah selesai. Tetapi bentuk daripada responsibility tadi saya, bentuk daripada accountability itu tadi itu adalah pengujian pada anggaran, ya. Diuji, ini pengeluaran begini dasar hukumnya apa? Ini pengeluaran ini pertimbangannya apa? Kan gitu. Nah, semakin transparan, maka semakin tinggi akuntabilitinya. Ya. Nah, oleh itu untuk keuangannya akuntability itu dituntut, ya. Jadi melalui transparan, akuntability itu jadi semakin tinggi tingkat transparansinya, semakin tinggi akuntability-nya. Nah, kalau akuntability-nya sudah pas, berarti dalam kajian hukum, perundang-undangan dan sebagainya sudah pasti sudah tepat. Dan ini dilakukan di manajemen. Ya. Ini dibagi kan ada pengawasan, hakikat pengawasan preventif, bukan hakikat pengawasan itu represif, bukan ya, preventif ya. Itu ke accountability. Baik, yang keempat, adanya manajemen tadi itu menentukan arah dan tujuan, ya, arah dan tujuan. Yang namanya perencanaan pasti menuju Keluar kah Bapaknya?
Iya kayaknya Pak Nur. Yang 4. Halo, Pak Wahyu. Sinyal kayak sinyal. Pak Yuni Wah, keluar keluar beliau. keluar Pak Budi, terlempar. Pak Budi, Oi, terima kasih Pak Koordinator ya sebelah tadi. Ya kan? risen ako pa yabaw mo ikaw dyan. Malakamar sila ikaw to kaya. Hetu ikaw kaya. Aduh, Pak, apa? Bapak Tuh, sudah Pak Yen. bergabung. Bapak sudah bergabung. Udah Ya, gabung kah? Ya. Terlempar katanya. Aduh. Ya, menentukan arah dan tujuan tadi. Ya, apa perencanaan ada tujuan tadi ya. Tujuan ada. Nah, perencanaan itu sebenarnya ada 5W1H. 5W1H dimulai dengan pertanyaan why. Why? Why itu kenapa? Ya, kenapa? Nah, setelah kenapa itu baru nanti what-nya apa saja. Nah, why di dalam why itu ada menunjuk kepada tujuan tadi, ya. Nah, tujuan tadi bersumber kepada visi dan misi. Emang udah ya, yang nama, aduh saya lupa nanti mungkin pada saat saya minggu depan tagih ke saya tentang file mengenai analisis SWOT ya, analisis SWOT. Ya. Nah, ada apa namanya? Ada visi, ada misi, kemudian dengan menggunakan analisa lingkungan, ya, analisa lingkungan menggunakan SWOT itu nanti akan apa namanya diperoleh tujuan. Nah, diperoleh tujuan. Nah, ini tujuannya di sini, ya, tujuan. Kalau tidak pakai manajemen barangkali tujuannya gimana ya? Ya kita nggak terarah, nggak gimana, ya. Yang seharusnya misalnya ke hilir bisa ke hulu, nah, nggak pasti. Tapi mengenai manajemen itu sudah diproses dengan sedemikian rupa melalui visi dan misi. Visi itu tadi juga adalah aspirasi stakeholder, ya. Jadi aspirasi stakeholder itu bukan hanya warga sekolah, tetapi juga adalah warga masyarakat, ya, yang menetapkan, yang memberi pengayaan terhadap adanya visi, ya. Dan yang terakhir ini itu adalah untuk mengelola perubahan yang saya bilang di atas tadi, ya. Perubahan itu sumber dari mana? Ya, bisa dari internal, saran dan pendapat warga sekolahnya, misalkan. Tapi yang lebih kuat itu adalah yang dari lingkungan luar, ya, dari lingkungan luar. Nah, untuk lingkungan luar, ya, yang nantinya arahnya ke hubungan sekolah masyarakat itu kita memperhatikan aspirasi luar, tetapi luar tadi berarti lepas, akan tetapi luar tadi adalah termasuk dalam hal ini adalah stakeholder kita. Jadi yang mengelola mengenai perubahan itu tadi agar supaya perubahan tadi tidak akan terjadi konflik. Karena namanya kalau antara luar dengan dalam, antara luar dengan pelaksana, ya, itu berarti akan terjadi konflik. Terjadi konflik berarti organisasi itu akan stagnasi, ya, nggak bisa jalan. Nah, oleh itu ini perlu dikelola, ya, perlu di manage, ya, yang namanya perubahan ini, ya, manajemen of change, ya, manajemen perubahan, ya. Kalau manajemen perubahan itu digunakan yang namanya proses berpikir antisipatif, ya. Jadi proses berpikirnya harus proses berpikir antisipatif. Kalau proses berpikirnya itu jemput bola, udah ketinggalan itu, udah zaman apa itu? Kalau ada yang mengatakan oh, kita harus jemput bola, udah ketinggalan itu. Ya, sekarang ini udah antisipatif. Belum terjadi, kita udah siap-siap. Nah, itu perlu adanya prediksi, deteksi, ya. Itu yang diperlukan itu tadi. Oke, nah ini pentingnya manajemen. Oke, tahan dulu pertanyaannya, kita lanjutkan. Ya, pertanyaan ditahan, kita lanjutkan.
Nah, apalagi? Oh, ini perlu nggak ini ya? Eh, ini penjelasannya aja ini ya. Tadi udah saya jelaskan panjang lebar. Ini penjelasannya udah saya lewati aja. Nanti kan udah saya jelaskan. Ini untuk bahan-bahan bacaan Anda ya. Silakan. Udah itu. Kemudian efisiensi efektivitas sudah untuk bahan bacaan. Nanti saya share lah ini. Saya janji akan saya share. Nah, nah, iya. Mengelola perubahan. Oke, terakhir kan mengelola perubahan. Oke, nah, ini ada apa lagi? Tujuan dan manfaat. Udah berubah apa namanya satu satu perpindahan sub uraian lagi. Oke, silakan. Yang ditanyakan tadi ada lima kenapa manajemen itu penting di dalam pendidikan. Nah, silakan ditanya ada. Udah? Ya. Silakan. Halo? Halo? Nah, ini mana? Terdengar, Pak. Ada Terdengar bisa? Pak, terdengar Pak. Pak. Cuma Oh, agak kedengaran ya? ceket-ceket Pak. Agak ceket-ceket Pak. Ini ada di gambar di samping. Kenapa? Oh, kada share screen lagi. Hah? Kada share screen Tugas, lagi. Pak. Oh, berarti, Ini kan kadang tuh yang terlepas sendiri. ya, berarti kehilangan ada tadi. Share screen lagi atau Iya, iya. ngomong teman? Belum di share, Hmm. belum di share. Nah, udah ya. Slide ini Ada ini di ada. Oh, iya. Iya. Make up. Nah, sudah. Iya. Ada. Ya, udah. Berarti tadi udah bisa mengikuti nggak teksnya? Ya, ditanya Bisa, aja Pak. dah. Ya, ditanya aja. Yang tadi kenapa harus ada manajemen di dalam pendidikan? Ya, saya apa namanya kan kalau tadi belum kelihatan kita berikan. Saya bilang, oh nggak bisa. Ya udah, tanya aja. Ya, dan merubah apa namanya mengelola perubahan efisien efektif. Ya. Udah, ada ibu-ibu tuh mau nanya, silakan. Ini Pak izin bertanya terkait dengan tugas kelompok dan Ya. juga individu Pak. Untuk Oh, minggu tuh. depan itu, Ya, boleh. apakah tugasnya Kenapa? sekalian dibawa atau bagaimana Pak? Boleh kalau mau dibawa, kalau masih belum juga nggak apa-apa ya. Soalnya kita minggu keberapa tuh mulai itu? Minggu Minggu keberapa ya Pak? kedua. Minggu Berapa? ke-7 kemarin kalau tidak salah Bapak menyampaikan. Ya kalau Minggu hitungan ke-7, Pak. yang 13 sempat Oktober. sini yang akan maju itu boleh dibawa dulu, ya boleh dibawa. Kalau udah selesai, ya dibawa minggu depan. Ya, ada lagi yang lain? Ini siap, terima kasih. Yang materi belajar? Pak, izin bertanya, Pak. Bapak? Ya, silakan. Iya, dengan Ibu Priska. Baik, yang ingin saya tanyakan ini istilah manajemen pendidikan dan manajemen sekolah, Pak. Nah, ini kan kelihatannya itu sepertinya pengertian dan maksudnya sama, hampir sukar dibedakan. Tapi dari yang Bapak jelaskan tadi, bahwa kan manajemen pendidikan tergantung dari lingkupnya, misalnya lingkup kementerian, lingkup pendidikan, dinas pendidikan, dan seterusnya. Nah, untuk manajemen sekolah ini yang ingin saya tanyakan, fungsi-fungsinya itu Pak, fungsi-fungsinya juga apakah sama atau proses kerja yang ditempuh itu sama fungsi-fungsi dari manajemen sekolah itu sendiri. Terima kasih, itu aja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih.
Ya, 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 baik. Tadi ada yang menanyakan mengenai ruang lingkup, ya. Yang namanya ruang lingkup pendidikan itu tadi lebih luas kan, itu eh, sampai ke kabupaten, ya. Kemudian yang manajemen pendidikan itu apabila diterapkan di sekolah juga manajemen pendidikan, tapi ruang lingkupnya sekolah, ya. Supaya lebih spesifik, maka Terlempar lagi. Terlempar lagi beliau. jaringannya kurang bagus. Putus. Kenapa Pris pegang kepala ngilu kah? Ya, Pak Jen. Bu Priska pegang kepala tuh ngilu kayaknya. Lalu, Pak. Sambil kuman, Bu. Mana Pak Inti? Bayan mau ikut Jen. Dia Selamat bergabung kembali, Pak. siapa yang berkacamata tuh? Gangguan sinyal nggak Bapak? Tadi juga gangguan sinyal apa Budi lah? Iya, dari Gimit tadi juga sering anu. Dampak dari asap mungkin, Pak Budi. Wah, Mungkin terpeluang juga, Pak. dari Bapak tuh. Karena kita Palangkaraya lagi diselimuti asap. Iya, karena saya nggak pakai kacamata, mata saya sakit di atas asap. Tapi lihat kamu nggak sakit. Nice. Ya, Nice, ya. nice. Ya, Iya. jadi barangnya. Ya, selamat bergabung kembali, Pak. Pak Budi kelihatan muka saya yang kena cahaya ini. Masih pucat, Pak. Oh iya, iya. Karena kurang bikin LK, Pak. Ibu kuliah. Jarang Iya. terdengar suara ibu kuliah ini. Ella masih kurik di. ya udah tak tanggung. Aduh, aduh. Aduh, iya, ini apa jaringan, Jaringan. ya. Eh, udah bisa diterima? Bisa, Pak, aman. Udah ya. Jelas, Pak. Jelas, Ya, Mau Pak. bisa, menjawab Pak. pertanyaan ibu. Nah, Menuju ke yang tadi itu yang ruang lingkup, ya. Berarti kan kalau manajemen sekolah itu adalah manajemen pendidikan yang diberlakukan di sekolah, ya.
sama itu ya, manajemen pendidikan yang dilakukan di sekolah ya. Nah, tapi kalau manajemen yang namanya mulai di kabupaten itu ya, manajemen pendidikannya itu masuk di dalamnya itulah pendidikan non formalnya. Kalau di sekolah kan semua formal. Nah, jelas tuh karena ruangnya apa, jadi ya itu ada di materi yang keberapa itu mulai negara, provinsi, kabupaten, sekolah, unit dengarkan enggak? Udah ya, Dengar Pak, dengar. Bu, Putus-putus. Ibu. Ya, Iya, Pak. Pak, Mana? siap. Ini suara gimana jawaban saya tadi? Bisa, Pak. Bisa Sama ya, di- tapi ruang ya. lingkupnya ya. Tapi kalau udah manajemen pendidikan tadi ya, kalau di tingkat ada di instansi birokrasinya itu masuk di dalamnya adalah pendidikan non formalnya. Kalau yang di sekolah unit sekolah kita itu hanya yang formalnya, ya, Formalnya. formalnya. Oke, siap, Dah. Pak. Ya, terima kasih, Bapak. Ya. Oke. Nah. Yang lain? Tidak ada? Ada lagi pertanyaan? Cukup Bapak. Cukup. Oke. Barangkali waktu ini juga kemudian jaringannya ya ditanyaannya di bawah masing ya, tulis aja hari ini, mudah-mudahan pada minggu depan nggak gitu lagi. Sudah, saya sudahi acara hari ini dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Mbak, sehat selalu. Pak. Ya, sama-sama. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ibu kuliah, mana suaranya? Budi lah. Kawan Ewen Kia. Ada favoritnya dia. Mana buku dia? Aduh, Ya. asli hari ini stres kami di sebelah nih. Kayep dong, Kayep. Bantu Budi. Kayep. Het, Oh, punah aku tuh punah menurut tarusi. Hello, Pak aku Budi. mengirim makanan. Pak Budi, Makan aku Oi. hilang buntu karena melihat jilbab coklat berkacamata. Gila. Bulia, Semangat jangan mau tersinggung ya kuliah, Bulia betul, ya. Ini kita Rabah, bercanda walau. aja Bulia. Ya, Ya, Bapak-bapak ini Bu. Ya, Bapak-bapak. maklum kami Siang, berdua jam dengan siang, Pak Jen Bapak-bapak, ini udah jam sambil siang nih. mengikuti PPG di sebelah tadi sudah pusing sekali kepala udah. Boleh jilbab. Ki, main pinjam nale. Pak Budi, jilbab coklat. Bu Eka Mut juga jilbab coklat berkacamata tuh kayaknya tuh. Iya, sekalian aja. Coklat, ya ini Kalau juga sama Muni aja ada semua coklat. termasuk
ke mereka, Bu. Maaf ya, Pak. Udah bosan Bu hanya melihati muka Bu Eka. Jangan Nopli. Tidak bosan. Ayat di mata mereka. Tidak bosan. Cuma pengen yang lebih segar. Walah. Masuk, masuk. Masuk Peko. Pak Nopli dimatikan rekamannya Pak Nopli. Nggak bisa diedit. Di stop dulu recording.